Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah biidznillah wa ridallah. Pada pagi hari ini kita dapat kembali dipertemukan dan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insya Allah penuh berkah ini dan di kelas yang insya Allah diridhoi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita lantunkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang kami cintai karena Allah, dewasa ini dapat kita saksikan banyak orang-orang muslim di luar sana yang mengaku Islam, tetapi sholat hanya dilakukan ketika sholat Jumat saja. Banyak orang-orang Islam di luar sana yang mengaku beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, mengikuti akidah yang lurus, tetapi masih percaya pada ramalan bintang, kartu tarot, orang pintar dan pembaca nasib. Dan banyak orang-orang di luar sana yang mengaku Islam, bertakwa kepada Allah, ibadah dengan khusyuk hingga mencapai derajat ihsan, tetapi melakukan kebaikan dan beribadah hanya ketika dilihat oleh orang lain saja. Hingga ketika ia sedang sendiri, ia bermaksiat kepada Allah, seakan lupa bahwa sesungguhnya Allah 24 jam mengawasi kita. Teman-temanku yang kami cintai karena Allah, contoh-contoh yang tadi kami sebutkan itu adalah tamparan keras bagi kita semua, bagi kami pribadi dan juga bagi teman-teman semua. Fenomena-fenomena tadi itu bisa muncul karena pada zaman ini banyak pemuda Islam yang salah kaprah dalam memahami agamanya sendiri. Islam hanya dianggap sebagai identitas, iman hanya dianggap sebagai perasaan, dan ihsan hanya dianggap sebagai tingkatan atau status. Padahal lebih dari itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam hadis Jibril bahwa sesungguhnya agama Islam memiliki 3 tingkatan yang perlu kita ketahui: Islam, iman, dan ihsan. Ketiganya saling berkaitan satu sama lain. Islam tanpa iman tidaklah berarti, karena ibadah tanpa ada keyakinan pada hati itu hanyalah rutinitas fisik tanpa ruh. Pun demikian dengan iman tanpa Islam juga tidaklah sempurna, karena keyakinan perlu kita buktikan dengan amalan. Dan yang ketiga adalah ihsan, yang menjadi penyempurna ibadah dan keyakinan kita, yang menjadi penyempurna Islam dan iman kita, sehingga kita dapat beribadah dengan khusyuk, ikhlas, dan penuh kesadaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar kita bisa lebih paham mengenai Islam, iman, dan ihsan, mari kita ambil pengibaratan. Karena kita adalah mahasiswa teknik, mari kita ibaratkan suatu rumah atau suatu bangunan. Suatu bangunan dapat dikatakan berfungsi atau layak digunakan jika memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, pondasi yang kokoh. Yang kedua, dinding yang kuat. Dan yang ketiga, atap yang dapat melindungi. Jika kita ibaratkan terkait tingkatan Islam tadi, Islam itu adalah pondasi utama dari berdirinya suatu agama. Karena syariat dan ibadah yang dijalankan itu menjadi dasar bagi kehidupan seorang muslim. Selanjutnya adalah iman. Iman adalah dinding yang harus kokoh hingga hari kiamat. Karena keyakinan itulah yang membuat lebih kuat dan juga memberikan bentuk pada amal. Dan yang terakhir yaitu ihsan, diibaratkan sebagai atap yang dapat melindungi. Karena dengan ihsan kita merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ibadah kita lebih khusyuk, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang kami cintai karena Allah, itu tadi adalah gambaran singkat terkait Islam, iman, dan ihsan. Mari sekarang kita pahami satu persatu. Yang pertama adalah Islam. Tadi Islam adalah pondasi, betul.
Tadi Islam adalah pondasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Yang artinya Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada nabi selain Nabi Muhammad, dan engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 8. Teman-temanku yang kami cintai karena Allah, dari hadis tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya nilai seseorang, nilai keislaman seseorang tidak dapat diukur dari statusnya yang ada di KTP saja, tidak dapat diukur dari keturunannya saja, tidak peduli siapa orang tuanya, baik ayah ataupun ibunya. Tetapi keislaman seseorang dinilai dari seberapa bertakwanya ia kepada Allah, seberapa baiknya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholatnya sempurna? Apakah puasanya tidak bolong-bolong dan lain sebagainya? Itu tadi adalah tolak ukur keislaman seseorang. Teman-temanku yang kami cintai karena Allah, maka dari itu coba kita lihat realitanya yang ada. Dosen memberikan tugas kepada kita dan asprak memberikan laprak kepada kita yang bisa kita kerjakan dari malam hingga pagi. Namun terkadang sholat subuh kita masih terlewat. Jurnal puluhan bahkan ratusan halaman dapat kita khatamkan dalam semalam. Tetapi sekedar mengistiqomahkan membaca Al-Quran satu hari satu halaman pun masih terasa berat bagi kita. Dan yang terakhir, rapat organisasi dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam terasa enteng bagi kita. Tetapi hanya sekedar mendengarkan tausiah hadis yang dibacakan oleh dosen di mastek setelah zuhur pun kita masih enggan mendengarkannya dan lebih memilih untuk langsung pergi dari masjid. Na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hingga saat ini perlu kita bermuhasabah diri, introspeksi pada diri kita sendiri. Perlu kita bertanya pada diri kita sendiri, Tuhan kita ini sebenarnya Allah atau dosen? Tuhan kita Allah atau dosen? Allah. Rasul kita Nabi Muhammad atau Asprah? Rasul kita Mbak Dea atau Asprah? Atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Kitab kita Al-Quran atau jurnal? Jika Tuhan kita adalah Allah dan Nabi kita adalah Nabi Muhammad dan kitab kita adalah Al-Quran, maka kita harus menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya seminimal-minimalnya. Mungkin kita tidak bisa sempurna langsung ibadahnya, tetapi bare minimum seorang muslim yaitu sholatnya diperbaiki. Seminimal-minimalnya sholat tepat waktu, perbaiki dulu. Tidak perlu yang sunnah terlebih dahulu. Minimal 5 waktu dikerjakan tiap hari. Insya Allah itu sudah lebih dari cukup. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi setiap umat muslim yang sudah ditentukan waktunya. Maka dari itu perbaikilah sholat kita. Karena tadi agama Islam itu adalah pondasi, maka sholat itu adalah pondasi utamanya. Maka dari itu perbaikilah diri kita terutama di bidang sholat. Itu tadi adalah penjelasan singkat terkait Islam. Mari kita menapaki ke level berikutnya, yaitu iman atau keimanan batiniah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-imanu huwa antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang artinya iman adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab-kitab dan Nabi Muhammad dan rasul-rasul dan hari kiamat, dan juga beriman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Dari hadis tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya keimanan seseorang tidak hanya bisa dibuktikan dengan lisannya saja. Lebih dari itu, tetapi harus dibuktikan dengan keteguhan hati dan jiwa, serta dibuktikan dengan amal. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubihim wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah ialah mereka yang ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hati mereka, dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran niscaya bertambahlah keimanan mereka. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Lanjut ke yang ketiga, yaitu adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihat Allah. Tetapi jika engkau tidak dapat melihatnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Dari hadis tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya setiap amalan yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sudah mencapai derajat ihsan menyadari hal itu, hingga jika berbuat maksiatan ia merasa bersalah, hingga jika ia meninggalkan sholat ia merasa sangat berdosa. Hingga orang-orang yang merasa mencapai derajat ihsan tersebut ketika menjalankan sholat tidak lagi hanya menggugurkan kewajiban, tetapi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja tidak hanya sekedar mengajar gaji, tetapi mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar seperti kita pada hari ini tidak hanya sekedar mencari ilmu, tetapi juga mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang kami cintai karena Allah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari Islam, iman, dan ihsan. Sebelum kami tutup, mungkin terbesit pada hati kita, mungkin selama ini kita masih bermaksiat kepada Allah. Sholat kita masih bolong-bolong, puasa kita kalau nggak sahur juga nanti batal. Bahkan kita masih mempertanyakan eksistensi keberadaan Tuhan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Lantas bagaimana solusinya? Jikalau sekiranya kita meninggal saat ini, kita yakin kita akan masuk neraka. Maka dari itu, tenanglah teman-teman. Karena sesungguhnya Allah membawa kabar gembira kepada kita. Allah akan mengampuni tobat kita jikalau kita bersungguh-sungguh meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sesungguhnya Maha Pemaaf dan juga Maha Pengampun. Innallaha la'afuwun ghafur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah." Wahai umat manusia, bertaubatlah kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya, karena sesungguhnya aku dalam setiap harinya bertaubat sebanyak 100 kali. Bayangkan, Rasulullah yang surga sudah menjadi jaminan baginya, yang maksum tidak pernah berbuat dosa, masih saja bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Lantas bagaimana dengan kita yang bahkan surga pun belum tentu terjamin untuk kita? Meskipun di pertemuan sebelumnya Bu Ulfa menyampaikan, setiap insan yang sudah pernah mengucap syahadat niscaya surga baginya. Tetapi siapa yang menjamin keislaman kita akan bertahan hingga hari kiamat? Siapa yang menjamin keimanan kita akan tetap kokoh hingga ajal menjemput? Tiada yang bisa menjamin. Maka dari itu berbuat baiklah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bisa kita lihat fenomena-fenomena yang ada. Banyak ustadz-ustadz yang katanya ahli agama tetapi akhirnya meninggal di diskotik. Banyak syekh yang akhirnya meninggal dalam kekufuran. Dan kisah yang paling fenomenal dan masyhur di telinga kita yaitu kisah dari Barsisa. Kisah seorang ahli ibadah asal Bani Israel yang seumur hidupnya 40 tahun hanya digunakan untuk ibadah kepada Allah, tetapi mati setelah memperkosa wanita di bawah usia, dan juga mati setelah sujud di hadapan iblis. Tidak ada yang bisa menjamin Islam kita akan bertahan hingga hari kiamat, hingga ajal menjemput. Lantas bagaimana agar kita bisa mempertahankan Islam kita dan keimanan kita, agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah? Syekh Muammar Al-Yamani menyampaikan, setidaknya ada 3 cara agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dihindarkan dari kematian yang buruk. Yang pertama, zikrullah, mengingat Allah. Apapun yang kita lakukan, selalu ingat bahwa sesungguhnya itu dari Allah.
makanan yang lezat, kemudian bensin yang penuh, kemudian bahkan musibah sekalipun, perlu kita pahami bahwa itu adalah dari Allah, agar kita senantiasa mengingat Allah. Yang kedua, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saya kira kita semua juga sudah tahu apa maksudnya. Saya akan menekankan yang ketiga, yaitu bertaubat kepada Allah. Ingat, mumpung hari ini kita masih hidup, mumpung hari ini tubuh kita masih sehat, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucap bersama-sama, istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Mari kita bertaubat kepada Allah, karena tiada yang bisa menjamin umur kita akan bertahan hingga umur 60-70. Seperti itu. Mungkin cukup sekian tausiah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.